kita jadi anak yang baru ketemu si cowoknya 1 bulan sama orang tua yang udah selama itu tahun, dia lebih percaya sama yang 1 bulan nih. Persis. Iya. Tapi kapan dia disakiti oleh pacarnya itu, kemana dia mengadukan? Iya. Dan begitulah ajaran Ibu Pertiwi. Oke. Biarin aja pacaran dulu lah. Gitu. Wah, keren sih. Ntar ngadunya ujungnya ke situ lagi. Ngadunya pulang gitu. Sama ibunya gitu. Oke, keren. Nggak apa-apa. Wah, keren Bawayan. Mau kemana lagi ya ujungnya ya? Orang kita nanti pulang ke pelukan ibu kan. Dikuburnya juga di sini. Ada yang dikubur di luar nggak? Ada nggak berharap, oh saya mau pergi sembahyang ke tanah leluhur, tanah di mana agama saya dilahirkan gitu. Untuk apa? Untuk mati di situ. Ada nggak? Berharap nggak bisa pulang? Ya. Pasti Balik berharap sini. bisa pulang. Supaya apa? Supaya nanti dikuburkan dalam kondisi suci, dikuburkan suci di tanah ibu saya. Di tanah ibu. Bukan di tanah orang lain, sebisa mungkin kan? Betul. Nah, jadi artinya pada dasarnya kita akan kembali juga gitu. Pingin kembali gitu. Jadi lihat ya oke. Yang namanya lagi pacaran, hidup berdua gitu. Tak ada yang benar, tak ada yang kecuali aku sama pacarku ini gitu. Bener. Ya. Yang lain salah. Yang lain salah gitu. Kan waktu itu kita pernah bahas juga kalau orang lagi jatuh cinta kan lagi di hijack sama hormon ya Pak Wayan. Orang jatuh cinta kan jadi bego semua ya Pak Wayan. Makanya cinta buta. Cinta buta ya. Rasanya menjadi fanatik, rasionya hilang. Dikasih rasio sedikit nggak mau. Kenapa? Karena apa? Cinta tuh nggak mau dilogikakan. Kalau dilogikakan jadi mikir kan? Oke. Masa sih aku cocok sama dia, bisa nggak dia menghidup aku? Nanti kapan cintanya meredup, baru logikanya main. Kayaknya aku nggak bisa lama-lama deh sama orang ini. Walaupun aku cinta tapi aku nggak dinafkahi, baru cerai mereka. Makanya baru pacaran juga disuruh logika, nggak mau mereka. Belum waktunya. Mumpung lagi jatuh cinta, tai kucing pun rasa coklat. Dia nggak tahu. Nanti kapan cintanya, fanatisme sudah hilang, bahkan coklat rasa tai kucingnya. Bener. Bahkan coklat rasa. Karena udah awake ya Pak Wayan. Oh, dia baru kan, baru tunggu aja gitu. Syukur-syukur kita sudah tahu coklat itu tai kucing itu rasa coklat. Betul sih Pak Wayan. Wah keren Pak Wayan, ini analogi yang keren untuk Bu. Ya udah, orang dia lagi sama pacarnya ya. Lagi pacaran gitu. Pacarku pingin aku pakai baju gini gitu. Diikutin. Meskipun nggak make sense ya. Kamu tampak ganteng loh pakai baju gini. Pakai gitu kan. Kenapa gitu? Pacarku bilang aku keren pakai baju gini gitu. Ya. Kayak saya, ya udah pakai gini aja. Gini. Ya. Wah, keren sih. Oh, cukur rambutnya harus begini gitu. Iya. Kamu cambangmu bagus loh. Ini udah pakai cambang gitu. Iya. Karena kamu seperti Marlboro Man gitu, Marlboro Man. Ya oke, kita pakai gitu. Tapi kapan kita putus sama dia, baru kita sadar ternyata aku jadi kutuan di sama dia. Aku jadi sumuk pakai baju gini gitu. Ketika kita putus pacaran gitu. Iya benar Pak. Kamu pernah nggak ngalami itu? Oh, iya. Pernah ngalamin. Pakai jas, kamu cocok pakai jas. Iya, kemana-mana kayak tampil religius banget gitu. Sama kayak saya dulu begitu jadi dokter. Saya pacaran dengan dokter. Artinya pacaran dengan diri saya sebagai dokter. Iya. Pakai jas lah enak kemana-mana gagah gitu. Dulunya biasa pakai baju kaos nyangkul gitu. Sekarang harus pakai jas. Kayaknya gagah pakai jas dokter gitu. Jadi pacaran pakai jas dokter dengan dokternya. Setelah saya sudah nggak lagi fokus menjadi dokter itu, saya ketawa pada diri saya. Ngapain dulu saya bangga banget jadi pakai pakaian jas dokter ya gitu. Gini juga. Makanya saya baru sadar dokter-dokter senior itu nggak pakai jas seringkali. Mereka pakaian santai aja gitu. Mau datang ke kamar operasi santai aja ganti di sana. Kalau kita dulu di luar biar bila perlu jas dokter digantung di mobil. Supaya kelihatan dokter ya gitu. Tapi Pak Wayan ini relate ya sama orang kalau baru belajar sedikit udah kayak tahu paling banyak aja Pak Wayan. Kebayang nggak ada orang baca 1 kitab dia bisa menyesatkan orang yang udah baca 1000 kitab salah. Itu lucu banget ya. Ada salah satu guru saya tuh digituin gitu. Dasar ini nggak bener lah. Buset. Ini yang udah ribuan kitab sama yang dia baru tahu 1 kitab disesatkan, dikafirkan. Itu tuh nature apa sih, gimana sih Pak Wayan? Ya, memang apa ya namanya kan? Ya dia baru blowing kan. Jadi
Kan kadang-kadang waktu kita kecil tuh main petasan, wah, suara si kecil gitu aja kita bangga, wah gitu. Iya. Orang di luar negeri sudah main ledakan rudal gitu, kita sudah sini, wah gitu. Ya itu memang karena kesunyian yang lama itu akan terasa heboh ketika ada ledakan kecil. Kesunyian yang lama, ketidaktahuan yang lama, tahu sedikit sudah hebohnya luar biasa. Gitu. Makanya kebanyakan kita itu seperti ayam, Kang, bertelur satu ributnya luar biasa. Gitu. Tapi kapan kita menjadi orang bijaksana? Kita seperti penyu, telurnya ribuan, diam-diam aja dia. Gitu. Dikubur lagi telurnya, kubur telurnya, dia diam-diam aja. Kalau ayam mah berkotek rame-rame, ditengokin satu. Oke. Nah, ini agak subjektif ke Pak Wayan ya sebagai seorang, saya pokoknya menganggap Pak Wayan sebagai guru gitu ya, bahwa aliran-aliran Pak Wayan tuh dahsyat gitu. Nah, bagaimana Pak Wayan tidak berhenti bisa dialirkan? Kan berarti Pak Wayan juga selalu meledakan diri dong dalam tanda petik, betul nggak? Selalu mind blowing kan, selalu. Pokoknya intinya ada satu ledakan-ledakan yang Pak Wayan juga tidak berhenti untuk meledakan. Gimana caranya Pak Wayan untuk meledakan diri itu gitu? Ya, tahu diri bahwa nggak tahu. Tahu diri bahwa nggak tahu. Tahu diri nggak tahu. Gitu. Kan itu yang berat. Bahwa ketika saya tahu diri saya nggak tahu, kan yang saya pikir everyday saya harus mendapatkan asupan, gitu. Asupan tertentu gitu. Karena ya setiap hari saya melewati malam, maka setiap hari saya butuh pagi. Setiap hari saya ketemu ketidaktahuan, maka setiap hari saya membutuhkan ketahuan, gitu. Pengetahuan, gitu. Jadi kalau kita sudah merasa penuh, ya itu tadi Kang Bu. Ya, cara paling sederhananya kayak gini nggak Bu? Anggap saya pernah baca buku, 100 buku. Tengok ke toko buku, ada ribuan buku yang saya nggak pernah baca. Dan 100 buku yang sudah saya pernah baca, saya nggak hafal dan saya nggak ingat isinya. Apalagi yang belum saya baca. Dan ketika saya merasa sudah tahu seluruh buku hanya dengan itu. Benar, Pak. Tahu apa sih ya, Pak ya? Sebenarnya. Benar sih. Saya pernah baca ada buku bagus ini. Oh, dia seorang pemain tenis. Dia merasa dirinya sudah paling ahli di main tenis. Segala hal saya tahu dalam tenis. Oke, gitu. Kamu tahu pukulan, tahu ini. Semua hal kamu tahu, ukuran lapangan tahu gitu. Ditanyalah dia, berapa sih lubang-lubang net tenismu itu? Bengong. Yang tiap hari dia ngelihat ya. Dia tiap hari dia pakai net raket aja. Berapa sih lubang raket ini? Nggak hafal dia. Benar. Dia nggak tahu. Benar Pak Wayan. Kita nggak. Oke, Kang Abu mau tanya nih Kang Abu. Kang Abu rajin cukur ya? Berapa jumlah rambutnya Kang? So-soan kenal diri ya Pak Wayan. Jumlah rambut aja nggak tahu ya. Benar sih Pak Wayan. Nggak usah rambut yang banyak nih. Jumlah kumis saja nggak tahu. Benar sih Pak Wayan. So jadi kita merasa diri kita, oh aku sudah tahu diriku. Gitu. Aku sudah mengenal diriku Allah gitu. Luar biasa. Saya jadi ingat satu statement Nabi Muhammad tuh sampai bilang gini, gak akan ada orang masuk surga kalau dia membawa satu atom sombong, Pak Wayan. Atom loh. Satu zarah sombong, gak akan. Ya, maksudnya saya jadi relate banget bahwa iya ya gitu, bahwa seakan-akan maaf ya Pak Wayan, ketika orang belajar ya let's say misalnya religius lah, agama gitu, serba tahu ayat, banyak tahu, yang akhirnya pengetahuan ayat itu justru malah jadi ketunjuk terus keluar bahwa kamu salah. Itu kan jadi nggak relevan gitu Pak. Iya. Karena ayat itu kan dipakai untuk menghayati. Kalau ayat nggak dihayati, hayat itu kan hidup. Ayat itu, saya anggap apa yang Kang Bu cerita tentang ayat. Ayat itu kan ketika kita baca dia tulisan. Betul. Tulisan itu kan aksara. Aksara itu kan akesara. Tidak termusnahkan. Yang tidak termusnahkan itu kan energi. Sehingga kata-kata itu energi, huruf itu energi, kalimat itu energi. Dan ketika kalimat dibentuk sedemikian rupa menjadi ajaran dan menjadi ayat, dia menjadi energi. Kalau energi tidak dipergunakan untuk hidup, untuk dihayati, sebagai ilmu hayat, ilmu hidup gitu, berarti dia ilmu mati dong. Benar banget Pak. Kalau ilmu mati ya sudah, kubur aja sudah. Benar. Kubur aja, kafir aja sudah. Benar. Jadi kalau orang mau jangan kafir, jangan kubur, artinya apa? Jangan mati.
hidupin, hayatin dengan pengalaman. Gitu. Itulah ayat. Kalau nggak dihayati, nggak ada gunanya ayat gitu. Hafal dengan ayat-ayat, jadi sloka-sloka gitu. Tapi, saya hafal loh dengan map. Kalau hafal dengan map nggak pernah kemana-mana, ngapain juga? Hafal peta, tapi nggak pernah mengunjungi ya? Nggak pernah. Oke, Pak Wayan. Apa nikmatnya coba? Nggak ngalami langsung. Gitu. Tapi Pak, jadi nyambung ke pembahasan kita pagi tadi ya. tentang apa namanya, bahwa terdapat banyak kulit-kulit dalam sebuah ayat, Pak Wayan. Kan pertanyaannya sederhana. Kenapa sih di kitab suci itu banyak perumpamaan? Kalau kata orang Sunda tuh siloka gitu ya. Siloka itu kan umpama-umpama yang kita masuk ke dalam. 10 ulama baca satu kitab. Bisa jadi ada 10 pendapat. Kita bingung. Ini ulama, semua anggap ini pendeta atau apapun lah ya. Kenapa sih Tuhan tuh nggak bikin satu aja udah jelas clear ini buat semuanya beres? Kenapa, Pak Wayan? Ya, karena saya dulu pernah ketemu pertanyaan yang sama, Kang Abu. Ngapain sih buah itu harus pakai kulit? Tiba-tiba pas ngeliat buah mangga, saya ditunjukin, dibelokin mata saya ke buah mangga itu. Di situ saya diam dalam perenungan. Seperti dikasih tahu, bayangkan kalau mangga itu nggak pakai kulit. Bayangkan kalau durian nggak ada kulitnya jatuh gitu. Bayangkan kalau kelapa nggak ada kulitnya, kira-kira gimana Kang Abu? Gimana cara menyimpan air di kelapa kalau kelapa nggak ada kulitnya? Benar. Dan memang kenapa harus ada kulitnya? Pisang ada kulitnya supaya dia bertahan lama, supaya buah-buah hasil karma, hasil tindakan dia bertumbuh dari pohon-pohon ini bisa bertahan lama. Dan hanya akan dinikmati isinya, dagingnya oleh mereka yang mau mengupas kulitnya. Kan kita tahu ayat-ayat, sloka-sloka itu kan daging semua. Betul. Isinya kan daging. Betul. Kalau nggak dikasih kulit, terus apa yang terjadi? Mana tahan sampai sejauh berabad-abad ribuan tahun ini? Mana tahan? Buru-buru udah busuk ya. Dimakan sama apa? Kalau nggak ulat-ulat yang menggerogoti dari dalam gitu kan. Atau lalat-lalat yang menyangkanya itu busuk gitu kan, dikulitin supaya yang mengupasnya mendapatkannya gitu. Terus Kang Abu pernah makan buah nggak? Menurut Kang Abu, semua pedagang buah, semua pedagang es buah mengupasnya dengan cara yang sama nggak? Beda. Iya. Apa kita perlu peduli dengan cara mereka mengupasnya? Keren. Udah jusnya nikmati aja, udah isinya. Benar. Ngapain sibuk si A ngupas, si B ngupas? Hasil kupasannya apa? Kok kayaknya ini bagus ngupasnya, tapi ternyata dagingnya tuh mangga masem. Mau jus masem nggak? Kalau nggak mau ya udah nggak usah. Ada yang jelek cara ngupasnya, banyak kebuang, tapi dapat sedikit lah dia. Tapi enak jusnya. Kan jusnya enak yang dinikmati. Jangan peduli siapa mengupasnya. Kamu pedagang buah apa bukan sih? Kamu nggak punya hak loh mengupas buah yang harus. Apa yang kita mempunyai seorang ini berhak mengupas buah? Bahkan orang yang mau menikmati sendiri isinya dia bisa ngupasin sendiri kok. Nggak harus dibantu ngupasin orang lain. Begitupun ayat-ayat, sloka-sloka ajaran agama yang merupakan buah perenungan orang-orang suci di masa lalu. Kalau kita bisa mengupasnya, ngapain juga nunggu orang lain ngupasin kamu? Benar, repot amat. Benar, Pak Wayan. Tapi hormati. Kalau kita lagi buat pergi ke dagang es buah, jangan juga bilang, sini Pak, aku kupasin. Nggak bisa. Biarin dia yang ngupasin. Dia lagi dagang. Biarin. Jangan ganggu orang dagang. Jangan ganggu orang dagang. Biarin aja. Keren, Pak Wayan. Biarin orang ngupas. Gitu. Keren, Pak Wayan. Itu keren banget sih. Wah, luar biasa sih. Poin pengen sedikit mengaitkan juga bahwa ini bahasa-bahasa yang menarik ya, bahwa kitab suci yang langsung dibikin sama Tuhan itu kan tubuh, Pak Wayan. Ya kan? Ini tuh adalah kitabul mubin lah kalau kata bahasa Arab tuh, yang nyata, yang top lah gitu kira-kira. Tapi yang menarik adalah orang bisa percaya tulisan, tapi dia lupa untuk menggali diri gitu. Padahal kan ini yang benar-benar, contoh gini Pak Wayan. Ketika di sini, apalagi ya tadi kalau ngomongin balik lagi ke buah, orang diceritain mangga manis, dia nggak pernah ngupas, dia nggak pernah nyobain, dia langsung mangga manis aja gitu Pak Wayan. Dan dia cuma ngulang-ngulang kata mangga manis, tahu mangga nggak tahu, ngupasnya nggak, terus ngerasainnya juga nggak. Artinya apa? Dia belum mengalami atau belum masuk kepada pengalaman. Nah,
bagaimana mengupas ayat sesungguhnya di dalam tubuh kita yang ini adalah kitab suci tertua, Pak Wayan? Ya, saya tanya Kang Abu. Kang Abu pernah ke dokter pasti kan? Pasti. Pernah nggak ke dokter nanya sama dokternya, dok, ada apa dengan tubuhku? Pasti nanya kan? Kadang ketika dikasih tahu sama dokter udah ngasih tahu, tubuh Anda begini. Masa sih dok? Pernah nggak nanya gitu? Iya. Bilang gitu? Iya. Bahkan Kang Abu pernah mempertanyakan tubuh Kang Abu kepada dokter yang Kang Abu anggap ahli gitu, atau mungkin kedukun malah gitu. Dan Kang Abu juga mempertanyakan, masa sih dok? Meragukan. Jadi Kang Abu mempertanyakan tentang tubuh Kang Abu sendiri, Kang Abu juga bisa meragukan hasil pembacaan atau pemeriksaan tubuh Kang Abu sendiri. Oke. Coba kalau Kang Abu tidak pernah mempertanyakan tubuh Kang Abu sendiri, kira-kira tetap bisa bertahan hidup nggak sekarang? Oke. Mungkin bisa. Sih. Padahal tubuh ini kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Kenapa juga dipertanyakan kepada dokter, kepada dukun? Ketika dia membuat kita kok kayaknya aku nggak enak ya. Ketika kita nggak enak kita pertanyakan. Jadi ketika kita membaca kitab suci dan merasa kok kayaknya nggak kena ya, kan rasa nggak enak. Betul. Kenapa nggak boleh dipertanyakan? Benar, Pak Wayan. Benar. Pertanyakan sampai kita ketemu sebuah jawaban. Kalau belum klik sama jawabannya, masa sih dok? Kita tanya lagi. Benar. Ada second opinion. Ntar ya dok ya, saya tanya ke dokter yang lain. Ntar ya pak ya, saya tanya kupasannya kepada yang lain. Kan boleh. Kalau kitab suci adalah tubuh kita dan tubuh kita adalah kitab suci, pertanyakan. Betul. Kalau kita ingin sehat. Betul. Betul. Betul Pak. Kalau pengen sehat itu ada why-nya, ngerti buat aku, bukan ya maksudnya ngunyah aja, maksudnya atau telan aja apa yang disampaikan statement dari yang di luar gitu. Misalnya kalau Kang Abu saya katakan, ini Kang Abu sudah anggaplah Kang Abu luka, berdarah, terus pincang juga karena jatuh, terus saya bilang, Kang Abu sehat sekali gitu. Percaya sama yang mana? Udah jelas-jelas sakit. Udah jelas sakit. Iya. Jadi ketika Kang Abu dikatakan apa? Ini kitab suci kita, kitab suci yang paling bagus gitu. Lalu Kang Abu langsung percaya. Padahal ketika Kang Abu sendiri membaca, jadi bingung. Ya. Percaya pada kebingungannya, apa percaya pada kata orang lain? Percaya pada orang lain yang mengatakan kita sehat, sementara kita merasa ada kepincangan. Betul, kan kita yang merasa. Bener banget. Cuman ya itu tadi bahwa saking si beliefnya kuat banget, yang dirasain semakin semu, yang dianya kayaknya omongan diri bener deh. Yang akhirnya kita jadi kekurangan percaya diri gitu loh Pak Wayan. Persis. Ketika orang nggak percaya diri, nah itu. Kemanapun dia bergantung. Ketika orang lagi hanyut nih Kang. Hanyut itu kan penderitaan Kang Abu. Ya. Ketika dia melihat, ada sesuatu yang bisa dipegang, dia pegang. Sekalipun ternyata yang dipegang itu adalah dahan yang berduri. Dia pegang. Kenapa? Takutnya dia melepas itu. Dia pikir dirinya tidak akan selamat kalau tidak berpegang pada dahan berduri. Iya. Kalau dia ngalir aja sambil sedikit-sedikit minggir, kan akhirnya sampai di pinggir juga. Betul. Hanyut boleh, tapi kan bisa kita hanyut sambil minggir. Betul. Dan ketika dia memegang lahan berduri, semakin kencang cengkeramannya, semakin berdarah, dia lupa untuk bahwa ya ini jalan hanyutnya untuk sampainya di sini gitu loh Pak. Itu banyak yang dihanyutkan oleh kepercayaan yang membabi buta terhadap dahan itu. Oke. Kenapa? Dia nggak percaya diri. Kalau orang sudah bisa berenang, dia nggak peduli. Mau dahannya kayak apa, bahkan, aku nggak pingin, aku lagi pingin berenang. Tuh. Bahkan bila perlu dia berenang melawan arus untuk menguji dirinya. Gitu. Betul. Wah, menarik Pak Wayan. Menarik. Ntar ini kita masuk dulu. Iya. Wah, asik sih Pak Wayan. Makasih ini banyak banget insight sih Pak Wayan. Ya. Dan kembali kepada si ledakan tadi Pak Wayan. Ya. Apa sih kalau Pak Wayan boleh kasih tips and trick ya untuk si spiritualitas kita ini berkembang gitu Pak Wayan? Tips apa sih supaya spiritualitas kita tuh nggak mandek, ledakannya selalu ada dan kita selalu bisa mengambil pesan yang benar-benar esensial gitu Pak Wayan? Bukan gini, kita tahu bahwa pembelajaran dari luar itu jembatan kan, karena kan ujungnya ke dalam gitu. Nah, supaya kita bisa benar-benar mencicipi ledakan sendiri yang kalau tadi bahasanya kupas sendiri, icip sendiri dan menikmati, gimana sih Pak Wayan? Kalau kita disuruh tepuk tangan nih Kang Abu, gimana caranya tepuk tangan dengan satu tangan? Nggak bisa kita. Kita butuh dua tangan, menyatukan dua tangan, ini ledakan, dua hal. Sehingga
orang yang bisa merasakan ledakan itu, penyatuan positif negatif dan sebagainya itu, ketika kita selalu siap untuk menerima protagonis, antagonis, tesis, antitesis dan sebagainya, segala paradoks itulah yang membuat kita bisa mengalami ledakan gitu. Jadi ada yang mengatakan 6 oke, ini 9 oke, akhirnya kita sendiri yang mengalami Jadi untuk bisa mengalami ledakan, lagi-lagi hubungannya adalah jangan tertutup pada persepsi orang lain. Oke, Pak. Ya, itu intinya. Kita tertutup, kita kan nggak bisa melihat segala sesuatu di alam 3 dimensi ini. Kita nggak bisa melihat segala sesuatu. Kalau kita dari sini, kameranya di sebelah barat. Kamera mengatakan bukan, kamu di sebelah timurku. Dia bilang begitu. Betul. Benar. Jadi kalau sudah begitu, yang mana yang benar gitu? Dua-duanya benar. Gitu. Dua-duanya tergantung siapa yang berkata kepada siapa. Gitu. Nah, kalau kita mau O itu kan yang satunya U, yang satunya U. Kenapa yang satunya U? Karena dia berpegang pada satu sisi. Ini mengatakan 6, itu 9. Yang mengatakan ini 9, yang 6 mengatakan apa? Itu 6. Tapi U sama U, O. Iya, jadi gini ya. U sama U, O. Iya, oke. Jadi kalau sudah menyatukan U sama U tuh, makanya kita selalu bilang, si A mengatakan ini benar, si B mengatakan ini benar, sama-sama benar pada dirinya, disalahin, ya memang itu tujuannya. Dan semesta menciptakan, masa sih Kang Abu mau diciptakan dengan berapa mata ya? 2 di sini, 2 di sini, 2 di sini. Ya, jadi 360 gitu ya. Kayak mata hewan-hewan yang segala sesuatu dia gitu kan, nggak mungkin, nggak enak sekali, nggak enak banget kan gitu. Maka kita butuh orang lain sebagai backup kita untuk melihat apa yang tidak terlihat oleh kita, ya kan? Kita butuh orang lain untuk melihat apa yang tidak terlihat oleh kita. Kita butuh orang lain untuk mendengar apa yang tidak terdengar oleh kita. Nah, itulah fungsinya orang lain, Kang Abu. Ya, sehingga ketika kita tidak mau menerima apa yang dilihat orang lain, didengar orang lain, gimana caranya coba? Ya. Kita kan nggak ahli dalam musik, nggak peka dengan suara musik. Tapi ada orang yang diciptakan peka dengan musik. Sehingga dia berhasil meramu sedemikian rupa not-not, irama, lirik, dan sebagainya menjadi nyanyian indah. Dan kita tinggal menikmati semua proses yang sudah menghasilkan lagu. Ya kan? Betul. Itu sebagai orang mau belajar spiritual, kita siap-siap aja menerima yang dicapai oleh orang lain. Nanti kita lebih besar lagi gitu. Justru kita terima kasih kepada perspektif yang berbeda ya Pak Wayan. Kita nggak usah ngalamin, dapat gitu. Benar sih. Kang Abu makan ikan pernah mancing? Iya sih, enggak. Biarin nelayan, tugasnya menelayan, tugasnya tukang masak, tugasnya orang-orang yang menanam cabai. Jangan aku pingin makan ikan samal terasi gitu misalnya. Terus mancingnya kita, nanam cabenya kita, bikin terasinya kita, kapan matengnya? Keren. udah biarin aja mereka punya pekerjaannya. Wah, keren. Kita nikmati bersama-sama. Semua ada porsinya ya Pak Ada porsinya. Udah dikasih nikmat aja udah. Udah dikasih nikmat aja nggak mau menikmati. Ya, Kang Abu pasti berat melewati masa-masa pembelajaran diri, ngapalin Al-Quran, mempelajari semuanya, sampai di titik ini. Yang sekarang nonton kita itu kan tinggal menikmati. Betul. Proses panjang itu. Betul. Proses panjang saya sampai sakit leher. Tinggal nikmati baca buku, nyeting apa, tinggal dengar, nggak usah ngapa-ngapain, kasaran-kasaran ngapa-ngapain. Tapi gitu. Nelayan susah payah nyari ikan. Petani susah payah nanam ini, belum lagi kena ini, kena itu dan sebagainya. Kita tinggal menikmati dan makan. Itu kan tindakan, makan tindakan. Kalau kita nggak melakukan tindakan, maka semua yang menjadi nikmat itu nggak ada gunanya. Dan setelah kita makan pun, nggak kita jadikan energi ini sebagai gerak. Obesitas, menyakitkan. Hal yang sama terjadi. Kita berdua ini mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan, dinikmati. Tapi kalau yang menikmati tidak menggerakkannya menjadi energi, perbuatan, amal, nggak ada gunanya. Obesitas ilmu. Obesitas ilmu. So, endingnya adalah do. Keren Pak. Benar ya. Karma, tindakan. Benar. Dimakan lagi, tahu, tapi
nggak dikerjain, mengendap gitu ya. Semuanya diorder, satu meja penuh dengan makanan. Setelah itu dia bilang, aku sudah kenyang dengan melihatnya saja. Apa nikmatnya? Atau kalau dia makan penuh, lama-lama dia jadi ular. Kalau sudah ular penuh, nggak gerak-gerak kemana-mana sudah. Wah, benar sih Pak Wayan. Tapi by the way Pak Wayan, kemarin tuh lagi ada satu yang sering saya ulang juga, bahwa kita tuh kan kadang lupa untuk gini Pak Wayan, hampir 80% sampai 90% di audiens saya ketika saya tanya siapa orang yang paling dicintai dan dihargai, itu rata-rata ngomongnya orang lain Pak Wayan, lupa terhadap diri. Padahal kan diri ini kan, self love ini kan juga penting gitu Pak. Jadi ada 2 poin gini Pak Wayan. Ada orang baik, ketika dia terlalu baik, justru malah kebaikannya tuh membuat dirinya jadi rapuh gitu Pak Wayan. Altruis lah kalau pakai bahasa gitu. Altruis itu kan berkorban demi. Ini tipikal orang baik nih, jadi people pleaser, gak enakan Pak Wayan. Dan menjadi orang baik tuh kadang-kadang tuh kayak keren gitu. Dan dia say yes to everything, bahkan dia nggak bisa bilang tidak, dia nggak jujur sama perasaannya. Dan di satu penelitian bahwa ketika seseorang nggak jujur itu, tubuh tidak pernah bisa dimanipulasi, dan itu akan jadi penyakit Pak Wayan. Nah, gimana supaya kita nggak jadi orang baik, tetapi jadi orang sadar? Dalam konteks batasannya ketika saya juga perlu self love nih, dan antara self love dan selfish itu beda tipis Pak Wayan. Betul. Gimana tuh Pak Wayan? Ya kadang-kadang itu ada masa kecil di mana orang tidak dihargai Kang Abu. Dan dia baru merasa dihargai ketika dia memberikan sesuatu kepada orang. Akhirnya dia melekat kepada luka yang butuh penghargaan itu. Karena ketika dia terus lapar akan rasa penghargaan itu, yang terjadi apa? Dia terus memberikan kepada orang. Karena dengan itu dia mendapatkan pujian. Akhirnya dia menjadi takut untuk tidak memberikan. Dia takut untuk say no. Supaya apa? Karena kalau dia say no dan orang lain berubah sikap pada dia tersakiti lagi. Seperti membangun luka lama. Jadi dia belum sembuh, dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Ini bahayanya ketika orang di masa kecil, secara ilmu parenting, di masa kecil itu tidak pernah diajarkan menghargai dirinya sendiri. Dia akhirnya tergantung pada penghargaan orang lain. Kalau orang mengatakan aku bagus, baru aku benar-benar bagus. Sedikit saja orang mengatakan dia buruk, ribuan kata bagus sebelumnya nggak ada gunanya, hilang. Nah, akhirnya apa? Aku tidak mau kehilangan setitik pun pujian orang lain. Maka aku akan terus menyenangkan orang lain, menyenangkan orang lain. Walaupun sebenarnya ada yang nggak enakan padaku, nggak enakan. Namanya juga nggak enak ya, mah gimana coba? Gimana menikmati sesuatu yang nggak enak kan? Enaknya di kamu, di akunya nggak enakan gitu. Ya gue itu nggak enakan dinikmati, susah banget. Betul. Orang biasa disuruh nikmati sesuatu yang nggak enakan kan susah. Betul. Dan satu hal saya kemarin dikasih tahu Kang Abu, karena ketika menemukan banyak orang yang bingung mencari pasangan hidup. Saya kok udah seumur sekian nggak ketemu pasangan hidup, bla 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 gitu. Ada saya ketemu pasangan hidup, boro-boro bertahan sampai seumur hidup. Tahu-tahu sudah pecah, cerai dan sebagainya. Terus tiba-tiba saya lagi nyapu tuh diingatkan pesan itu dan dialirkan. Nanyalah si Manu pada si Joko Kendal. Gitu. Karena gimana sih caranya ketemu jodoh yang memang pasangan hidupku? Si Joko Kendal nanya kayak gitu. Si Manu nanya, menurutmu istrimu yang paling mencintaimu dan akan menemani hidup semati siapa? Ya istriku yang sekarang. Salah. Nah, menurutmu pasangan hidup seumur hidup dari istrimu itu siapa? Ya tentu saja aku. Masa aku kenal gitu. Salah juga. Loh, aku sudah lama loh bersuami istri. Dia nggak seumur hidup kamu. Asal kamu tahu aja, soulmate, pasangan hidupmu, istrimu adalah tubuhmu, suamimu adalah jiwamu. Ya, seumur hidup, sejak kamu baru diciptakan sampai kamu mati, tubuh dan jiwa itulah pasangan suami istri yang tidak pernah ini. Jadi orang lain itu boleh tidak mencintaimu, tapi jangan mencintai istrimu sendiri, yaitu tubuhmu. Jangan mencintai suamimu sendiri, yaitu jiwamu. Karena sesehat-sehatnya tubuhmu, begitu si suami ngambek pergi, mati kamu. Betapapun sehatnya tubuhmu, jiwamu, tapi begitu tubuhmu sakit-sakitan, mati. Makanya di ajaran Buddha, dulu ketika Buddha tercerahkan, kan ada yang
yang orang main kecapi itu. Diingatkan, waktu itu kan Buddha lagi, Siddhartha Gautama lagi lagi bertapa, benar-benar bertapa, nggak makan-makan sampai kurus kering begitu, nyaris mati kan. Tengah makannya biasa, makan tubuh iya, makan pikiran iya, makan jiwa iya. Tuh. Itu. Jadi itu tadi, jangan sampai demi orang lain kita melupakan pasangan hidup. Ini kan pasangan hidup. Mana pernah dia meninggalkan kita? Wajah kita jelek, dia nggak meninggalkan kita. Kita gemuk, kita kurus, kita sakit, dia tetap aja bersama kita. Setia, sehidup semati. Dari setitik sel sperma dia menemani kita tuh. Nanti aja kita terpisah. Tapi ketika tubuh terpisah, dia hanya bilang, aku mau recycling dulu ya. Nanti kapan kamu balik, aku jadi tubuh yang lain. Gitu. Betapa setianya dia. Bahkan dia menyiapkan dirinya sebelum kita lahir. Nanti aku akan lahir menjadi si A, si B, si C. Sekarang aku melebur diri dulu, menyatu dulu dengan ibu. Wah, keren. Pak Wayan, makasih. Ada cerita nih teman-teman, tadi tuh pas saya datang ke sini dan saya tuh menyaksikan ya, pohon di depan rumah Pak Wayan tuh lagi jatuh. Aku tuh tadi nyimak banget ya Pak Wayan. Terus Pak Wayan tuh beneran seperti memperlakukan pohon itu dengan, pokoknya saya tuh ngelihat Pak Wayan tuh lagi beneran menikmati banget gitu tadi waktu kita sambil ngobrol di sini gitu ya. Pohon, terus ada binatang kecil tuh dengan penuh apa dan lain-lain gitu ya, dan saya melihat keindahan. Wah, ini pembelajaran saya ngelihat Pak Wayan melakukan sesuatu tuh luar biasa untuk Pak Wayan ya intinya berinteraksi dengan bahkan pohon lah ya gitu ya, dalam tanda petik seperti itu gitu. Itu satu. Nanti saya pengen kaitkan juga Pak Wayan tuh punya putra namanya Panji kan. Nah, ini kesaksian saya bahwa Panji ini seorang anak yang sangat humble, supel, dan nyambung lah, ngobrol tuh asik dan dia tuh keren gitu buat saya. Dia punya pendirian dan dia mengatakan sesuatu yang kalau buat dia oke, kalau enggak udahlah gitu kira-kira Pak Wayan. Dan saya sangat amazed bagaimana Pak Wayan mendidik Panji gitu. Nah, dua pertanyaan ini mungkin bisa dielaborasi menjadi satu yang menarik gitu, bahwa berarti kan Pak Wayan itu selalu memperlakukan segala sesuatu itu selalu apa ya? Mindful gitu ya. Melihat segala sesuatu itu luar biasa sehingga berdampak kepada pola pendidikan pun seperti itu gitu Pak Wayan. Nah, ini kata kuncinya adalah bagaimana kita memperlakukan khususnya semesta atau parenting yang jadi satu kesatuan. Gimana Pak Wayan? Tuh gimana tuh? Kadang sebelum saya memperlakukan Kang Abu, saya harus berlaku dulu. Berlaku. Ya kan ada banyak orang memperlakukan padahal dia belum berlaku itu gitu. Ya, jadi kita belum menjadi teladan. Kita harus belajar jadi teladan. Saya ajarkan dia bagaimana berterima kasih dengan cara saya lebih dulu berterima kasih untuk setiap hal yang dia lakukan. Jadi dengan itu kan dia meniru. Kan Tuhan menciptakan panca indera itu untuk meniru. Ya. Burung-burung nggak pernah ngajarin anaknya bikin sarang kayak gini ya, nggak pernah. Tapi si burung itu mengamati sarangnya. Bisa bikin juga dia. Bisa bikin juga. Nggak pernah diajarin. Padahal ibu burung nggak pernah banyak ngasih nasihat. Nggak pernah. Nah, bikin ya yang baik. Nggak pernah gitu. Dia bikin aja sendiri. Nanti si burung begitu lahir dia lihat. Nanti terekam di memorinya. Nah, panca indera itu kan merekam semua yang kita lakukan. Maka sebelum memperlakukan, kita harus punya laku dulu. Karena kalau laku kita buruk, maka kita pasti memperlakukan buruk. Nggak ada orang yang perilakunya buruk bisa memperlakukan orang dengan baik. Mungkin sangat sedikit. Ya. Tapi ketika orang bisa memiliki perilaku yang baik, dia dengan mudah bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Makanya ajaran-ajaran agama itu kan melatih kita untuk berperilaku baik. Kalau kita nggak berperilaku baik, ya nggak laku kita kan. Benar. Kita nggak mau laku kan karena baik. Ujungnya ke laku ya. Laku. Bawa ya. Keren. Kalau nggak lakunya baik kan, ya nggak diperlakukan baik, ya nggak laku-laku. Coba jualan barang yang nggak baik, laku nggak? Ya. Sampah aja harus diperlakukan dengan baik sebelum dijual, ya nggak? Betul. Kita rapikan sampahnya, dus-dus bekas kita yang ya sehingga yang tadinya sampah dia bukan sampah lagi. Ini namanya barang recycle.
barang recycle, barang bekas, gitu. Bukan sampah. Bahkan ketika dia sampah, kita perlakukan dengan baik, kita jual, bukan sampah. Ini mau beli sampah enggak? Enggak. Mau beli pupuk enggak? Kita sebutnya pupuk. Jadilah pupuk ya Pak Wayan. Ya. Kotoran sapi pun ketika dikemas dia jadi pupuk. Dijualnya bukan jual kotoran sapi, jualnya pupuk. Padahal itu sama. Tuh. Karena diperlakukan dengan baik, dia menjadi baik. Jadi kalau anak itu benih yang baik, diperlakukan dengan baik, apa efeknya? Kotoran sapi aja diperlakukan dengan baik, jadi sesuatu. Wah, menarik sih Pak Wayan. Dan ya apa maksudnya Pak Wayan mencontohkan juga ke kita semua, ke saya gitu ya, ke Pak Anji gitu, ke sini bahwa itu tadi, bahwa apa yang aku lakukan itu yang akan membuat dampak kepada siapa yang melihatnya gitu ya Pak Wayan. Oke, tadi Kang Abu nanya sama ngelihat saya mungkin ya waktu saya ngangkat binatang kecil itu. Iya. Nah, itu kumbang kepik Kang Abu. Iya. Mungkin Kang Abu masih ingat kumbang kepik warna-warni. Iya. Kenapa saya memperlakukan dia? Karena dia dikirim Tuhan, kumbang kepik dikirim Tuhan untuk menjaga pohon ini dari hama warang putih itu. Kalau saya sampai dia pergi, itu yang menemani mereka bertumbuh tuh nggak ada. Kasihan mereka gitu. Rumahmu di sini. Tadi saya baru beli gini Kang Abu. Karena beberapa kali saya amati pohon burung-burung, burung berkuku mungkin ya. Sering hinggap di atap, sering hinggap di sini. Kadang dia tadi turun dia. Saya hanya belum sempat, tapi tadi saya sudah belikan tempat besar sama makanannya Kang. Nanti saya mau taruh di beranda di atas, sehingga ketika mereka terbang mereka melihat sesuatu gitu, untuk dimakan gitu. Saya ingin sekali ngelihat burung-burung makan di situ. Makan di situ, karena beberapa kali kalau dia di bawah, kadang dia disergap sama kucing dan dia terluka. Ya kadang karena saya bukan dokter hewan, mencoba merawat, gagal Kang, meninggal, matilah burungnya itu. Kasihan juga. Sebagai dokter saya berhadapan dengan burung yang harusnya tidak mati, ya mati gitu. Nah, jadi lebih baik saya kasih di tempat yang aman, dia dapat makan dan bisa menikmati makanan dan selamat dari sergapan kucing gitu. Wah, keren Pak Wayan, terima kasih pelajaran lakunya yang saya rasa apa yang dialirkan kepada Pak Wayan ini bukan semata sebuah kata-kata gitu ya, tetapi itu hasil dari laku ya Pak Wayan, hasil dari pengalaman, hasil dari pengupasan yang saya rasa ya balik lagi ya, kita beruntung gitu ya ketemu Pak Wayan dengan mungkin kalau pakai hitungan judul buku ribuan, dan kita sekarang tinggal dengerin. Dan tadi ada benernya juga bahwa ketika kita mendengarkan dan kita tidak menjadi laku lagi, itu kita akan obesitas pengetahuan gitu Pak. Itu menarik banget sih. Hipertensi malah kan. Hipertensi. Makanya banyak orang yang terlalu banyak tahu tapi tidak dijadikan laku, dia hipertensi, gampang marah. Gampang. Apalagi dengan menyalahkan orang lain Pak. Hipertensi itu sering bikin sakit kepala. Makanya banyak orang yang obesitas dengan pengetahuan, nyalahin orang lain, lihat sedikit gini marah, gitu, emosi jadinya. Karena hipertensi. Ya. Wah, luar biasa Pak Wayan, terima kasih banyak. Setiap recharge ke Bali ini, setiap recharge ke Rumah Semesta ini selalu banyak hal gitu ya teman-teman, selalu banyak insight, dan tentu saja saya sebagai murid lah ya yang selalu mau terus belajar, banyak sekali insight yang beneran ngebuat bahwa lebih menyadari bahwa beneran Pak nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi yang saya sebenarnya yang berterima kasih sama Kang Abu, karena dengan kecerdasan Kang Abu nanya itu, menggali itu, saya jadi dapat sesuatu Kang Abu. Kalau kita nggak mengalami ledakan-ledakan, jadi saya ini hanya gunukan tanah aja Kang Abu. Karena Kang Abu menanam dinamit yang bagus, ledakan akhirnya apa? Tertambanglah kemuliaan-kemuliaan, logam-logam mulia, pengetahuan-pengetahuan mulia yang tertanam di kecerdasan ini itu terdownload dia di situ. Akhirnya Pak, karena apa? Karena Kang Abu bisa memasukkan dinamit yang membuat ledakan itu, ledakan pertanyaannya dari PT Freeport. Yang penambang kan dari luar. Tapi setidak-tidaknya kan saya nggak nambang di situ, tapi kan di pinggir-pinggir sungai saya dapat sedikit-sedikit. Saya sebagai pengamat di sini, oh ini hal baru yang saya dapatkan gara-gara Kang Abu ini bikin ledakan. Saya dapat sesuatu. Jadi pertanyaan pentingnya Pak Wayan. Pertanyaan itu lebih penting daripada jawaban. Karena
Kalau nggak ada pertanyaan yang bagus, nggak ada jawaban yang bagus. Kita sama-sama belajar dari semesta ini, bukan saya yang ngajarin. Saya belajar karena ditanya sama Kang Abu. Semesta mengajarin kita berdua, Kang Abu. Makanya ketika ada pelajaran yang membuat saya blowing di kesadaran itu, kadang saya menangis, Kang Abu. Wah, ini kalau lagi dia begitu misalnya, lagi kayak tadi itu, tek, wow gitu. Wah, saya harus terhenti nih, gitu. Karena harus, ya kalau enggak, masa kalau granat sudah mau meledak kan kita harus hentikan dulu. Kalau langsung dilempar, meledaknya di sini gitu. Tahan dulu, biar meledaknya di tempat yang benar. Iya, di tempat yang pas. Pas gitu, atau di waktu yang pas. Nah, ketika dia lagi tiba-tiba dinamit itu mau meledak, kita tahan dulu. Ini kalau dikeluarin, dia nggak keluar sebagai kata-kata yang jelas nanti. Oh, gitu. Apa yang bisa kita tangkap di situ? Betul. Biarin dia tenang dulu gitu. Oke, luar biasa. Statement, ending closement gitu Pak Wayan ya, final statement, pesan perdamaian untuk pertemuan kita hari ini, karena kan ini juga kita bicara tentang perdamaian ya Pak Wayan. Apa sih yang bisa disampaikan untuk pesan perdamaian penting buat kita semua Pak Wayan? Silakan. Oke. Begini kau, begini teman-teman gitu. Kalau kita mau mencari surga, surga itu bukan tempat yang penuh dengan huru-hara, kekacauan, tapi surga itu penuh dengan rasa yang damai. Kalau kita membawa ketidakdamaian masuk ke surga, diusir kita dari surga. Bertemu Tuhan sebagai sumber kedamaian, kalau kita tidak membawa kedamaian juga sama. Maka bekal yang terbaik untuk pergi ke surga yang penuh kedamaian, bertemu Tuhan yang penuh kedamaian, adalah dengan membawa kedamaian itu sendiri. Oke. Ya, kalau kita tidak membawa kedamaian, ya seperti kita bawa tiket sepak bola ke bioskop, ditolak kita. Bawa tiket bioskop ke bioskop, bawa tiket bola ke lapangan sepak bola, bawa tiket kedamaian menuju tempat kedamaian. Jangan bawa tiket kebencian menuju surga, tiket kemarahan menuju kepada Tuhan. Jaka sembung, bawa golok. Nggak nyambung dan sedikit goblok. Kira-kira seperti itu kamu. Oke, Pak Wayan, terima kasih. Aduh, udah deh. Banyak berkah hari ini ya, banyak sekali insight dan banyak sekali hal yang saya rasa bisa kita kupas. Dan semoga sekali lagi kita tidak hipertensi ilmu, tidak obesitas ilmu, bukan hanya sekedar jadi pengepul atau pengumpul, tetapi bagaimana apa yang kita sudah miliki, mari kita outputkan menjadi sebuah laku. Dan yang paling penting, bagaimana kita mau ke surga kalau tiketnya tiket neraka gitu. Bagaimana kita mau ke surga yang penuh kedamaian kalau kita tidak membawa kedamaian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Makasih Pak Wayan. Sama-sama. Aduh, ini luar biasa banget. Wah, ini kita sapa-sapa dulu nih, sahabat-sahabat. Oh ya teman-teman, siapa tahu mau lihat rumah semesta tuh. Di sini lihat asri banget. Tuh. Di sini tempat kalau belajar bareng. Wah, seru deh pokoknya. Semoga pada bisa main ke sini. Nah, siapa tahu ada startup. Ini simpan dulu. Sorry. Ya. Nah, makasih teman-teman udah join ya. Terima kasih. Bisa ke sana suatu hari nanti. Iya dong. Seru. Silahkan. Ditunggu di sini kalau yang mau main. Ya, ke sini itu rasain sebagai pulang. Bukan berguru tapi pulang. Pulang ke rumah. Ya. Pokoknya setiap datang ke sini betul sih ngerasa lagi pulang. Coming home. Biar ingat lagunya Panji, merindukan jalan pulang. Merindukan jalan pulang. Ajarkan aku merindukan jalan pulang. Benar. Mencintai jalan pulang. Mencintai jalan pulang. Di mana lokasinya? Di Kute, daerah Kute. Ya, Kuta. Di daerah Kute. Bali. Di Bali. Oke, teman-teman, kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan. Nanti Pak Wayan juga lagi mau belajar live TikTok. Nanti Pak Wayan juga mau live. Jangan lupa Pak Wayan di follow Rumah Semesta ya Pak? Rumah Semesta. Rumah Semesta. W Mustika atau Rumah Semesta. W Mustika atau Rumah Semesta ada. Di story saya juga ada.
Oke. Mau tanya boleh apa? Ada pertanyaan mungkin 1-2 pertanyaan. Oke. Jangan lupa ya follow Pak Wayan. Di Pak Wayan bisa cek and recheck banyak lah pokoknya insight yang sangat mind blowing tadi obrolan kita. Oke, mana nih yang mau bertanya tadi? Lagi ngetik kayaknya ya. Ini teman-teman dari Bali juga banyak nih kayaknya yang suka join. Banyak, Pak. Oke. Iya, sini kalau ke Bali nanti ke sini. Nanti udah lama sih sebenarnya diajarin Kang Abu ya. Apa tuh? Kalau Socrates mengajarkan, tanyakanlah agar hidupnya berkualitas kan begitu. Betul. Kalau di Indonesia kan malu bertanya sesat di jalan. Betul. Malu bertanya sesat di jalan. Udah diajarkan begitu. Yang penting banyak nanya aja ya. Oh ini berani mempertanyakan. Ya. Saya mau tanya kenapa ya kok saya hidup tuh rasanya nggak punya tujuan. Nah, ini menarik Pak Wayan. Kenapa ada perasaan hidup nggak punya tujuan katanya? Perasaan aja. Perasaan ya. Perasaan aja. Hari ini kan tujuan dari kemarin. Besok adalah tujuan dari hari ini. Jadi setiap waktu itu kita punya tujuan sebenarnya. Cuman mau ngapain di tujuan itu? Misalnya nih, besok adalah tujuan dari hari ini. Terus besok mau ngapain? Itu yang perlu kita buat. Oke. Ya, misalnya kita saya mau pergi ke Denpasar. Denpasar itu tujuan, tapi mau ngapain? Kalau enggak, maka kita akan sekedar lewat aja jadinya. Jadi kalau besok adalah tujuan, kalau nggak mau ngapa-ngapain besok, jadi kita nggak punya kerjaan di tujuan kita besok. Betul. Jadi bukan kita nggak punya tujuan, kita hanya nggak tahu apa yang harus dikerjain di tujuan itu. Jadi memang apa yang bisa dikerjain, kerjakan apa yang kita butuhkan gitu. Betul. Kita ke dapur mau ngapain? Mau makan, mau minum, mau ngambil air atau ngambil apa? Pasti kita sesuatu itu kan tercipta karena sebuah alasan. Kita hanya perlu sebuah alasan. Saya mau ngapain gitu. Sehingga kita punya tujuan untuk dikerjakan di tujuan itu, gitu aja. Nggak ada orang yang nggak punya tujuan, nggak ada hidup yang nggak bertujuan. Gitu. Bahkan jika kematian itu adalah tujuan dari hidup ini, setidak-tidaknya mau ngapain sebelum mati, mau ngapain pada saat mati, itu kan sesuatu yang dikerjakan juga. Dari sekarang di-prepare. Aku nanti mati biar diingat di nisan gitu. Maka biarlah aku diingat ditulis di batu nisanku sebagai orang yang sudah mengabdi pada kehidupan dan bukan hanya sebagai orang yang memenuhi kuota manusia di bumi ini. Cuma nyempitin lahan gitu. Lahan. Setidak-tidaknya begitu. Ini ada yang menarik nih Pak Wayan, satu lagi lah ya sebelum nanti kita break. Bagaimana agar Tuhan memberikan rahasianya kepada kita? Kita tahu rahasia Tuhan itu gimana sih caranya Pak Wayan? Wah ini keren. Sudah diberikan rahasianya. Tinggal kita reveal, kita mengupas rahasia itu. Tubuh ini kan rahasia ya, sudah diberikan. Terus gimana caranya? Gitu. Kalau kita tidak bisa membuka pintu rahasia, biarkan yang tahu yang membukanya. Ya, ada Kang Abu yang tahu rahasia beberapa. Jangan tanya saya rahasia sulap ya, tanya Kang Abu rahasia sulap. Jadi tanya yang tahu apa rahasianya gitu. Sehingga kita tinggal menikmati aja gitu. Ya, tapi jangan tanya kalau itu rahasia yang memang tidak boleh kita ketahui. Udah, nggak usah. Karena banyak orang ingin, kapan sih saya mati gitu. Nanti malah cemas dengan kematian. Jadi biarin kalau itu tetap harus rahasia, biarin rahasia gitu. Nggak usah repot-repot membuka sesuatu yang tetap harusnya rahasia. Kang Abu aja sekarang malas main sulap karena apa? Terlalu banyak misteri sulap yang sudah dibongkar. Udah tahu rahasianya. Udah tahu rahasia. Dan jadi ketika saya nonton sulap itu nggak bisa menikmati. Nggak bisa menikmati. Karena rahasia udah hilang. Gitu. Jadi biarin sebagian tetap rahasia. Gitu. Makanya biarin aja. Karena apa? Manusia itu suka rahasia. Ya. Dan kita di Indonesia itu memang hanya Asia kan. Kita kan rah Asia. Bener. Rah Asia. Rah Asia kita darah Asia. Canda-canda ya, sorry. Jangan terlalu tegang belajar. Iya, jangan terlalu tegang. Sampai ketemu juga yang udah join kita di Jogja, Poyan kita tanggal 17, 19 di Borobudur. Nah, kita live juga di situ. Enggak sih kayaknya, itu kan retret internal kan. Oh, oke. Ntar coming soon tanggal 6 sampai 8 Desember kita mau ada gathering Ngaji Rosso Nasional. Nanti tunggu informasinya. Ya. 6 sampai 8 Desember di Sentul ya. Saya sama Pak Wayan
mau bikin acara 3 hari 2 malam. Ya. Jadi teman-teman yang mau join, tunggu nanti ini lagi diatur skemanya sedikit lagi nanti kita umumin. Ya. Oke, teman-teman terima kasih. Ini banyak salam dari teman-teman buat Pak Wayan juga katanya. Thank you. Sehat-sehat buat Pak Wayan. Makasih banyak. Dan jangan lupa follow Pak Wayan, nanti siapa tahu Pak Wayan tiba-tiba live gitu ya buat memberikan wejangan-wejangan. Tapi saya di video TikTok saya tuh ada saya nyanyi di situ. Tolong kalau rasanya pingin bubar jangan didengerin. Karena biasanya kalau saya pada vokal penonton pada bubar. Jadi waktu Pak Wayan nyanyi aksi yang tepat untuk membubarkan penonton ya. Maka saya dikasihnya nyanyi terakhir. Pada penonton yang saking fanatiknya nggak mau bubar, Pak Wayan nyanyi gitu biar bubar semuanya. Iya, kalau di rundown jangan pertama ya. Kalau Pak Wayan pertama langsung udahan acaranya ya. Oke teman-teman terima kasih. Sehat selalu. Salam dari Bali ya. Dadah.